今天早上有没有做一些运动呢？因为今天是星期天，所以可能比较不忙，所以可能大家早上会做一些运动是吧？sambil teman-teman用餐了dari Ibu Lani，好sambil saya share bahan，先等一下用餐了吗？然后这个星期大家过得怎么样？Bagaimana kabar teman-teman minggu ini？工作忙吗？工作 pekerjaan ya，忙吗？sibuk nggak？excellent 呀，很好，很棒，好，在用餐，好，那大家吃了什么？吃了米饭还是面条还是果条？果条都归掉呀，果条，然后麦片还有面包，大家吃了什么？sambil saya share，吃麦片，很好。刚才Wiriani是吧？吃面包。好，那我们上星期是到哪儿了？Minggu lalu kita sampai mana, teman-teman？上星期的课文到了哪？已经进入了第11课吗？ Sudah masuk ke lesson 11？OK， minggu lalu bahas 我的一天。吃 nasi lemak，OK，叶姜饭叶姜因为它是三蛋叶姜itu santan ya， 叶姜饭nasi lemak ya， baru sampai 我的一天 sudah selesai semua beres。Yes， OK， 好，kalau gitu，那今天早上我们就从第11课开始呀 ，lesson 11。大家可以看一下生词 kosakata baru， 生词第3页 halaman 3呀，第3页。OK， 如果还在用餐的同学们没关系，边用餐边上课好吗？边sambil ya， jadi sambil apa， 边用餐边上课边， jadi kita kadang butuh banyak conjunction ya, kata sambung gitu ya. 边用餐 ya, Sony Saputra ya. 边用餐边上课 artinya sambil gitu ya. Oke, 好，来看一下生词 kosakata baru。halaman 3 ya, teman-teman sudah buka modulnya. 来，我们开始 kita mulai ya. 我先念一下给大家听，然后我们才来看解释。saya bacain dulu satu kali untuk pronunciation-nya, kemudian kita akan lihat artinya ya. Si Juan, sebenarnya Juan ada satu, Juan itu nada satu, cuman di dalam praktek sehari-hari kadang-kadang ada beberapa kata itu tidak perlu kayak dia di belakang gitu ya. Nah, misalnya kata kedua huruf kedua itu rata-rata kadang-kadang dibaca dengan nada 5. Terus kalau misalnya saya baca si Juan, Juannya nada satu, oke nggak? Oke, karena memang basically dia nada satu ya. Si Juan suka kungzuo, pekerjaan atau kerja. Jadi bisa fungsinya sebagai pekerjaan, bisa fungsinya sebagai kerja. Jadi ada dua fungsi ya, bisa verb, bisa noun. Kalau misalnya dia berfungsi sebagai kerja, kira-kira kalimatnya seperti apa teman-teman? Saya tulisin ya. Jadi kosakata itu teman-teman perlu mengenal dan dia berfungsi sebagai apa? Misalnya kata benda, kata kerja, kata keterangan, adverb atau kata keterangan apa gitu. Jadi perlu teman-teman paham, ini kata jenis katanya apa. Contoh kungzuo ini dia bisa dua fungsi ya teman-teman. 比如说，等一下，ini penuh ya di belakang aja. Ya, oke. 工作，我在公司工作 ，OK， ini adalah kata kerja， 对，谢谢。刚才是谁？ Sony Saputra 是吧？谢谢你啊！我在公司工作，我在 teman-teman pikirin 工作 berfungsi sebagai kata benda pekerjaan。我在公司
工作。我在公司itu perusahaan, 工作 bekerja. Tadi ada chattingan satu lagi. Ya, kalau saya nggak lihat biasanya langsung lewat. Mega, 工作很忙. Oke, pekerjaan sangat sibuk. 谢谢你 Mega. Oke, 工作很忙. Ya, pekerjaan di sini jadi pekerjaan. Ini jadi bekerja. Jadi dia bisa sebagai verb, bisa sebagai noun ya. 我在公司工作，还有是工作很忙，pekerjaan sangat sibuk 呀，工作。有时候我写这个第一声好像是第二声，对吗？我写好一点。Ya, kadang-kadang apa namanya? Kelihatan garisnya agak miring ya. Ini kung satu, 工作 ya. Kalau di view baru kelihatan. Ya, 工作很忙, pekerjaan sangat sibuk. Atau 你做什么工作 artinya kamu pekerjaannya apa? Kamu punya pekerjaan sebagai apa ya? 你做什么工作 masih ingat ya? Dulu di apa textbook yang lesson 5 apa 4 gitu ya. Oke. 再来 kita lanjut ya. 你工作忙不忙? 谢谢 ketup ya. Sama pekerjaan kamu sibuk nggak? Misalnya terus jawabannya, oh 工作很忙, pekerjaan sangat sibuk. Nah ini sedikit aja karena ada teman kita yang tanya tentang 工作 sama 上班, bedanya apa sih gitu ya. Jadi karena lagi bahas 工作 mungkin sekalian saya bahas sedikit 工作 sama 上班. Sebenarnya teman-teman nggak perlu bingung gitu ya. Oh, jadi 工作 bedanya apa sama 上班? Kalau 上班 dia lingkupnya lebih kecil. Harus yang benar-benar kerja di kantor. Jadi misalnya orang yang dari pagi sampai sore selalu di kantor. Itu namanya 上班. Jadi 老板如果说要请你来公司要说上班, 你今天不上班吗? Itu udah pasti maksudnya kamu nggak masuk kantor ya hari ini ya, 上班. Nah kalau 工作 ini dia lebih luas, bisa kerja di dalam kantor, bisa juga di rumah. Jadi ada beberapa teman-teman mungkin pekerjaannya yang bisa dikerjakan di rumah atau mungkin kerjanya malah di lapangan seperti itu. Kayak 医生我们可以说他工作 ya, dia bisa kerja di rumah sakit, 在医院, bisa juga dia ke tempat pasien gitu misalnya ya. Jadi 工作 itu lebih luas. Kalau misalnya 上班 benar-benar masuk kantor gitu, ke office ya. Oke, jadi nggak perlu bingung ya, maksudnya bedanya apa ya 工作 sama 上班. Nah, jadi 工作 itu lingkupnya lebih luas. Oke, saya lanjut. Ini 大家要抄下来吗? Teman-teman mau dicatat? Kalau misal mau dicatat silakan. Saya mau clear, mau balik ke halaman 3. Silakan ya. Kita ada di halaman 3 dan 4 untuk kosakata bagi teman-teman yang baru join. Halo Ma. OK， 我可以删掉吗？好了，谢谢。好，谢谢同学们的反应。Thank you buat responnya, saya clear. 然后我们看一下，接下来是 OK 工作ya. Kalau kayak saya biasanya orang suka bilang kebaliknya. Kalau bahasa Hokkien kita kebaliknya ya. 做工 gitu ya. Dulu saya pernah jelasin bahwa 做工 itu lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang kayak menggunakan fisik, misalnya buruh bangunan, terus pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar menggunakan fisik kayak misalnya pekerjaan rumah tangga gitu, seperti itu ya. Kita bilang 做工, di bahasa Mandarin juga ada, tapi itu lebih mengarahnya ke situ. Tapi modulnya ada di share sama Pancang di kelas Vivi. Ya, modulnya sudah di-share Pancang di ruang kelas. Harusnya sih ada ya. Jadi sekalian ya, karena kita bahas 工作, jadi saya kasih paket lengkap. Mungkin teman-teman ada yang misalnya kayak saya orang Hokkien, ya kita ngomongnya pekerjaan apapun kita bilangnya kebalikannya 做工 gitu. Nah, di bahasa Mandarin ada, cuma itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbasis fisik gitu ya. Kayak tadi saya kasih contoh buruh atau pekerjaan rumah tangga. Saya lanjut nomor 3. 最近 ya, 最近 itu akhir-akhir ini, 最近 akhir-akhir ini.
最近 bisa satu arti lagi, tergantung konteks kalimat. Teman-teman masih ingat? 我家离公司最近什么意思？我家离公司最近 paling dekat. 谢谢 Pak Charles ya. Jadi kayak dulu daerah Kedoya banjir ya, terus saya tinggalnya paling dekat sama kantor ya, jadi saya yang harus disuruh ke kantor. Nah, 我家离公司最近 seperti itu ya, paling dekat. Tapi kalau misalnya nanti di konteks kita, 最近 artinya akhir-akhir ini. 最nya paling, 近nya dekat ya, 最近。再来第四，顺利 nada 4-4 ya, sama kayak tadi 最近 juga nada 4-4. 顺利, teman-teman usahakan disiplin baca sesuai nada. Mungkin teman-teman berpikir saya nggak ikutin nada juga harusnya orang paham gitu. Iya sih paham. Tapi kalau misalnya teman-teman disiplin baca sesuai nada, nanti lama-lama nadanya bagus, pronunciation-nya juga bagus ya, 发音也很好. Terus fungsinya apa? Seperti yang saya selalu bilang, kalau saya prinsipnya saya pengen kasih kunci ini ke teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bergantung selamanya sama les gitu ya. Teman-teman bisa belajar sendiri. Ketika buka kamus, ketemu kosakata baru, bisa baca dengan nada yang benar, pronunciation yang benar gitu ya. Oke, 顺利, 顺利 lancar ya. 工作顺利, pekerjaan lancar. 事业顺利, 事业 itu lebih ke karir. 等一下。事业 ini juga kata-kata yang kita sering pakai untuk ngucapin orang, terutama misalnya kayak 我们刚过的春节可以跟大家说事业顺利事业顺利 artinya 事业 ini lebih ke bisnis ya. Kalau teman-teman yang misalnya bisnis, buka toko, nah kita ucapin 事业顺利. Tapi kalau bagi teman-teman yang kerja gitu ya, kerja kantoran atau kerja sebagai profesional, kita akan bilang 工作顺利. 工作nya di atas ya, saya nggak tulis lagi. 事业顺利. Kalau untuk anak kecil, 事业 artinya bisnis ya, urusan bisnis. 事nya adalah 是 urusan. Ya, karena 我们有很多事，对吗？事nya 是 urusan. 业 哪一个业呢？这个业啊。Nah, kalau teman-teman yang punya anak, kita berharap studinya gitu ya, belajarnya lancar gitu ya. Nah, kita akan bilang, 我们不说顺利sih, kita bilang 进步，学业进步，学nya 学apa？学 belajar. Y-nya sama, 学业进步. Misalnya kayak kita ucapin buat anak kecil ya, misalnya anak kecil ke 我们拜年, 拜年 itu kyonghi gitu. Nah kita boleh bilang ke anak kecilnya karena dia kan masih belajar. Jadi kita doain dia 学业进步. 进步nya saya rasa nggak asing ya, teman-teman udah pernah. 进步 artinya maju, berkembang ya, 进步. 学业 itu bidang belajar, studi gitu ya, belajar. 学业, 学nya dari 学 belajar. Oke, 再来是顺利 udah. 换 itu ganti, tukar. 换衣服 ganti baju. 换钱 ganti uang, artinya tukar duit, ya kan? Tukar duit misalnya 我要换美元, saya mau tukar US dollar. 我要换人民币, saya mau tukar RMB. Misalnya teman-teman mau jalan-jalan ke China, seperti itu, 换. Jadi bisa ganti, bisa tukar. 还有换工作 yang seperti di dalam modul kita ganti pekerjaan ya, 换. Contoh yang lain adalah retur, kita mau balikin barang gitu ya. 我要换东西，刚才买的东西坏了，我要换新的, saya mau ganti yang baru, mau retur, mau balikin terus ganti yang baru ya. Biasanya retur kita tambahin 退换，东西不可以退换东西不可以退换，退换。退nya 退 mundur. Kalau satu berdiri sendiri ya, 退 itu artinya mundur. 退换 artinya retur. Ya, biasanya kadang-kadang orang ngomong singkatnya 换. Tapi kalau misalnya lengkapnya adalah 退换. 你买的东西请记得不可以再退换. Barang yang kamu beli silakan ingat, artinya tolong diingat
tidak boleh diretur. Jadi maksudnya biar teman-teman pilih ini udah oke, fix gitu. Misalnya contoh ya, ada beberapa toko begitu. Oke, 再来是跳槽。跳槽itu loncat. 槽 itu adalah pertama, arti pertama itu yang kita bilang tempat untuk kita apa namanya pelihara binatang peliharaan, misalnya ayam, terus bebek gitu ya. Nah, tapi arti kedua, 槽 itu adalah bak gitu ya. Misalnya ini terlalu banyak. 我可以删掉吧? Boleh saya hapus ya? Harusnya sudah dicatat biar nggak terlalu penuh. 可以，谢谢 Rian. Oke ya, saya clear. 水槽，水 itu air. 水槽ini saya rasa teman-teman boleh bikin post-it, terus tempelin di bak cuci piringnya teman-teman, itu namanya 水槽. Terus wastafel di rumah itu namanya 水槽. Ya, jadi bentuknya yang seperti wadah gitu ya. 水 itu air, 水槽. Jadi bisa bak cuci piring, bisa juga wastafel untuk cuci tangan ya, 水槽. Jadi kalau misalnya gitu teman-teman paham ya, 跳槽, 槽 itu kan wadah. Jadi loncat dari wadah yang satu ke wadah yang lain. Sehingga mungkin bahasa Indonesia kita kalau ganti pekerjaan juga artinya batu loncatan ya, job hopping ya, batu loncatan seperti itu. Oke, 第七 yang ketujuh, 开始 itu mulai. Ini familiar ya. Saya sering bilang, oke, 我们开始. Kita mulai ya, 开始. 开始了吗? Sudah mulai belum ya? Ini kata-kata yang sering akan dipakai. 已经 sudah. 已经 我已经用餐了. 我已经用餐了. 我用餐了 boleh? Boleh. Kalau 我已经用餐了 lebih lengkap ya. 再来几个. ji bacanya ji. Ya, 几个. Ingat ya kalau J, semoga membantu ya. Karena saya lihat beberapa murid pronunciation di J itu suka ketukar sama Z atau ZH, ya kan? 没关系，这是很正常, ini wajar. Tapi mungkin semoga saya kasih tips ya sedikit, jadi teman-teman mungkin bisa akan lebih clear gitu ya. Nah, J ini kan kita bacanya Ji, Ci, Si. Nah, mungkin kalau lagi baca kan kita udah nggak bisa connect ke konsonan ya kan gitu ya. Nah, nggak apa-apa. J ini adalah 姐姐也是用这个对吗？姐姐 kita tulis pininnya kan JIE JIE bukan CIE ya, bukan, 不是 JIE JIE. 姐姐 masih ingat artinya cici ya. Jadi apa namanya teman-teman tinggal perlu ingat, oh J Jakarta itu J. Jadi bunyinya adalah cici gitu ya, kayak JI itu bunyinya cici gitu. Sehingga ini bacanya adalah Cike. Ya, teman-teman ada yang suka ketukarnya jadi bacanya kayak bunyi C gitu. Nah, mungkin dengan saya kasih penjelasan kayak gini mungkin teman-teman jadi lebih hafal. Oh, J cici ya, J Jakarta, J de J. Ya, JJ juga pakai JIE gitu ya. Semoga membantu karena beberapa yang kirim rekaman suara gitu ya. Saya lihat ada sedikit yang bermasalah di sini ya. Semoga bisa membantu karena nanti di teks kita ada jiwei, jike beberapa, jiwei beberapa untuk orang ya. Oke, jike. 再来是 lanjut 11, 留意. 留意 itu memperhatikan. 留意 ya, lebih fokus, lebih memperhatikan. Contoh, 我的东西丢了，我的东西丢了, barang saya hilang. 在回家的路上，请你帮我留意. Mungkin misalnya gini, contoh kita kayak ngekosnya dekat sekolah, dekat universitas gitu ya. Jadi kita jalan kakinya ke universitas. Saya ngomong sama teman saya, barang saya hilang. 在回家的路上，请你帮我留意. Jadi maksudnya ya bisa jadi hilangnya sepanjang perjalanan itu. Jadi pas pulang tolong kamu bantu saya memperhatikan gitu, artinya kalau ada gitu ya, bantu lihat-lihat gitu maksudnya ya, liui. Terus hal kedua, contoh kedua, misalnya teman-teman mau pesan sesuatu yang sangat penting ke teman sekerja. Jadi teman-teman mungkin harus ninggalin kantor, terus ini pesan ke dia. Nah, teman-teman boleh bilang, 这件事很重要，请你多多留意。这件事很重要，
请你多多留意. Artinya apa? 这件事很重要，请你多多留意. Jadi kita minta dia lebih fokus, lebih perhatikan. Ya, 这件事 hal ini sangat penting. 这件事很重要，重要 itu penting. 请你多多itu lebih gitu ya, banyak gitu, tonya banyak, 多多留意 gitu ya, artinya tolong kamu lebih pay attention betul, lebih perhatikan ya, supaya orang langsung notice, oh iya ya, oke, artinya teman-teman lebih menekankan ya, 谢谢同学们 ya, masalah ini sangat penting, tolong kamu lebih perhatikan. 谢谢 ada Lin, ada Yono, ada Wiriani, 谢谢 ya. Jadi sehari-hari kita bakalan kepake terutama untuk menekankan bahwa hal ini penting ya, tolong kamu perhatikan. Oke, 再来报纸，报纸 itu adalah koran, 报纸. Pau itu laporan gitu ya, 纸 itu kertas, jadi 报纸 jadi koran seperti itu ya. 再来12, 招聘, 招聘 ini kata kerja buka lowongan. 招聘, 招 itu kata kerja gini, 他向你招手，他向你招手，招手 ya, 招nya kata kerja begini. Pin itu adalah kita pengen bahasa Indonesia bilangnya mengupah mempekerjakan gitu ya. 招聘 misalnya orang-orang yang memang skillful itu namanya 招聘 gitu ya, membuka lowongan, 招聘. 13 广告, 广告 itu adalah iklan. 广告, 广 itu adalah luas, 告 告诉的告 memberitahu. Jadi bahasa Mandarin teman-teman kalau pelajari per huruf sebenarnya kelebihannya banyak gitu. Kayak iklan ini kan sebenarnya zaman dulu ketika bahasa Mandarin itu ditemukan tidak ada kata ini, ya kan, dulu nggak pernah ada kuangkau, maksudnya nggak ada iklan. Nah, terus ketika dunia mengenal iklan, kayak ahli bahasa lah ya dari negara China-nya sendiri bikinlah istilah baru. Nah, istilah baru itu mereka memang penggabungan dari huruf tunggal gitu. Misalnya kuangkau, kuang itu artinya luas, secara luas ya. Guangchang, 大家知道天安门广场，天安门广场 Guangnya dari ini, Guangchang. Guangchang itu aula yang sangat luas. Kalau teman-teman pernah ke Tiananmen itu benar-benar luas banget. Ya, sampai saya pikir nggak tahu itu berapa kilo ya. Saya jalan kayaknya nggak nyampe-nyampe dari ujung ke ujung ya. Nah, itu Guang luas. Kau, teman-teman tinggal ingat, oh, Kau Su, kita udah pernah belajar Guang Kau. Ya, semoga membantu untuk teman-teman menghafal kosakata. 再来，介绍 itu memperkenalkan, 介绍 ya. 自我介绍 artinya apa? 自我介绍，自我介绍，自我介绍 artinya memperkenalkan diri. 请你自我介绍 ya, memperkenalkan diri. Jadi orang akan minta teman-teman untuk memperkenalkan diri dengan oke, 请你自我介绍. Jadi artinya, oh oke, tolong kamu perkenalkan diri kamu sendiri ya. 自我, 自己的自itu dari 自己 artinya diri sendiri. 我nya saya, 介绍 memperkenalkan, 自我介绍. Oke, 再来是15. Teman-teman, saya beberapa kali coba tulis Hanzi dan pinyin, cuman jadi terlalu lama ya. Nah, mungkin nanti di hari Rabu bagi teman-teman yang merasa, oke, Laoshi saya mau tahu huruf Mandarin dari ini. Nah, itu mungkin bukan Rabu ya, sorry, Selasa. Nah, teman-teman chat di room chat, terus nanti Selasa saya tulisin ya, supaya nggak terlalu lama, terus nggak terlalu penuh banget ya. Oke, lanjut. 14 sudah, 15. Shangwang. Shangwang itu kata kerja. Online, naik ke internet gitu ya. Shang kan naik gitu ya. Satu kata kerja, terus wang itu adalah net, jaring. Makanya seperti cerita saya bahwa dulu kan nggak ada browsing gitu ya, benar nggak? Nah, jadi ketika muncul istilah browsing, mulai muncul istilah internet, maka ya ahli bahasa gitu ya, orang China-nya perlu bikin istilah baru. Nah, istilah barunya mereka menggabungkan huruf per huruf gitu ya. Shang itu kata kerja, naik atau sedang melakukan sesuatu. Wang itu adalah net.
Kalau teman-teman masih ingat wang qiu artinya apa? Tahu wang qiu? Tahu wang qiu. Ya, main tenis tapi tenis lapangan. Tenis lapangan ya. Karena tenis ada dua macam, ada pingpong qiu, itu tenis meja. Nah, ini wang qiu, ta wang qiu. Ya, teman-teman lihat dari raketnya aja tahuan ya, net yang gede-gede. Terus ininya juga pakai net ya, ta wang qiu. Oke, Xinxi bisa kabar, bisa berita. 我很久没有他的信息了. Wah, saya udah lama banget tidak ada kabar tentang dia, nggak ada berita tentang dia ya, kabar itu satu. Terus yang kedua informasi, misalnya, 你有更详细的信息吗？你有更 lebih 详细 itu detail ya, 你有更详细的信息吗？ Kamu ada informasi yang lebih detail nggak gitu ya. Terus misalnya 个人信息在这边吧，没分呀。个人信息 artinya Sinsi, oke. 个人信息 artinya data personal. Kayak rumah sakit pasti punya 我们的个人信息, misalnya ya rumah sakit. Terus ya data pribadi, Sisi Fitriani. Terus di mana lagi ya? Di tempat-tempat yang kita pernah datangin, kadang-kadang mereka minta data kita untuk jadi member. Nah, itu namanya data pribadi itu disebut dengan 个人信息. Ke-nya adalah 一个两个的个, 人 adalah orang ya, 个人信息. 再来是早点儿，早点儿 itu di sini segera. Tapi kalau misalnya di konteks sehari-hari, misalnya gini ya, saya mau minta teman-teman datang lebih awal. 同学们，明天早点过来。明天早点过来可以吗？ Teman-teman besok datang pagian, oke nggak? Mungkin kita mau ada latihan dulu gitu ya. Namanya 早点. Jadi boleh dua arti, satu pagian gitu ya, satu lagi segera. Segeranya dipakai di apa? Misalnya, 祝你早点康复, 康复 itu sembuh, recovery misalnya ya. 祝你早点康复, 康复 itu recovery. 康 dari 健康的康, 康复, 复 ini balik gitu ya, 恢复的复. Jadi kembali semula artinya kembali ke sehat gitu ya. Kang fu, sembuh. Mungkin teman-teman perlu kata-kata ini ketika misalnya temannya sakit gitu ya. 祝你早点康复，早日康复也可以，早日 sama ya, artinya segera sembuh ya. Oke, 再来是适合，适合 itu adalah cocok ya, 适合 cocok. 19, 非常 itu sangat 非常感谢你. Terus bedanya sama apa sama 很, tergantung kita. Kalau kita memang bilang 非常 ya artinya kita bilang sangat. Itu cuman level komparatif doang ya. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Kalau misalnya 老师 saya mau bilangnya 很感谢你, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Emang kamu mau nyatakan pakai 很 gitu ya. Jadi nggak ada yang salah. Tinggal teman-teman mau ekspresinya seperti apa. 再来20, 建议 itu boleh saran, boleh ide ya. 谢谢你的建议, thank you buat sarannya, 建议. 再来是感谢 berterima kasih. 我很感谢我的父母. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya. 我很感谢班长. Saya sangat berterima kasih kepada 班长. Seperti itu ya, 感谢. Jadi 感谢 ini lebih kata kerja, bisa juga dia berfungsi berdiri sendiri. 非常感谢, sangat terima kasih gitu ya, 非常感谢. 再来是但愿. 但愿 itu artinya semoga. 但愿 sama dengan 希望. Di sini ada 希望nggak? Oke, ada ya, 25. Cuma sedikit berbeda di penggunaan ya. Kalau 但愿 misalnya 早点康复, semoga kamu cepat sembuh. Jadi 但愿 dia boleh berdiri sendiri tanpa subjek. 希望 juga sama. 希望你早日康复.
希望你早点康复 boleh. Nah, 希望 sama 但愿 boleh sama-sama di depan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai subjek gitu ya, saya berharap cepat. Bisa menguasai bahasa Mandarin dengan cepat ya. Berarti ada subjek kan? Nah, teman-teman perlu pakai 希望。我希望能把汉语学好。我希望能把汉语学好。但愿我能把汉语学好 seperti itu ya. Jadi sama-sama artinya semoga, cuma sedikit di penggunaannya. Kalau tanyuan dia benar-benar ya udah boleh berdiri sendiri tanpa subjek. Tapi kalau si siwang boleh, tapi kalau misalnya teman-teman dalam konteks kalimat ada subjek, maka pakainya siwang ya. 我希望大家都健健康康. Ya, saya berharap teman-teman semua sehat selalu, 幸福, bahagia gitu ya. Siwang, 我希望. Oke, lanjut. 如此itu artinya begini, demikian. 如此 sinonimnya apa? 这样. Bahasa sehari-hari 这样. Tapi kalau misalnya 但愿这样, boleh nggak? Boleh. 但愿如此. Semoga demikian. Ini biasa satu frase yang sering dipakai juga. Misalnya, semoga apa? Ya, orang bilang gitu ya. Nah, kita bilang, oke, 但愿如此. Semoga demikian. Gitu ya. 但愿如此. 这样. 这样nya 这 ini. 这样，这 ini yang-nya yang, 两样三样的样ya, begini apa artinya begini ya, 这样. Kalau teman-teman nggak mau pakai 如此没关系 ya, boleh pakai 这样. 再来是更, lebih gitu ya, 更 itu lebih. 25 siwang, siwang bisa dua arti. Tadi kita sudah pelajari berharap gitu ya, semoga. Satu lagi harapan. Jadi dia bisa sebagai verb, bisa sebagai noun ya. 我的希望 berarti harapan saya. 你是我的希望 misalnya contoh ya, kamu adalah harapannya saya ya. 你是我们唯一的希望. Kamu adalah harapan kami satu-satunya. Misalnya contoh bagi pertandingan ya, cuma tinggal dia yang oke, misalnya ya kita mungkin bilang, oh, 你是我们唯一的希望. 唯一 itu satu-satunya. Teman-teman masih tahu lagu 唯一 dari Wang Lihong? Kayaknya udah lama ya. Bener gak ya judulnya 唯一? Kadang-kadang saya tahu lagu tapi lupa judulnya. Ya, 唯一 artinya satu-satunya. Kadang-kadang lagu itu bisa bantu kita dapat beberapa kosakata kayak 唯一 oh judul. 唯一 berarti satu-satunya, the only one ya. Oke, 再来是发展. 发展 itu adalah berkembang. Kata kerja ya, 发展. Bisa juga perkembangan. 它的发展 perkembangannya dia. 中国的发展 perkembangannya China. Tapi kalau di modul kita artinya berkembang. Jadi bisa dua fungsi gitu ya. 再来27是空间. 空间 itu ruang kosong. Ya, 空间. Bisa ruang kosong yang benar-benar ruangan kosong, tapi bisa juga ada ruang untuk berkembang, abstrak ya. 发展的空间 artinya ruang untuk berkembang. 再来经济 ekonomi. 经济 J-nya ada 4 ya teman-teman, ekonomi. Ekonomi ini juga bisa dipakai untuk teman-teman yang jurusan ekonomi ya. 经济系. Si itu adalah jurusan. Nah, ada 4 si jurusan ya. Jadi teman-teman kalau memperkenalkan dulu, oh, 我以前是经济系. Saya dulu belajarnya jurusan ekonomi. 经济系. Jurusan ekonomi. Oke, saya clear. Lanjut ya, halaman berikutnya. 感兴趣, baca 去 QU nada 4 ya. 感兴趣 ini berminat, kata kerja ya. 你感兴趣吗? Kamu berminat nggak? 我有一份非常好的工作. 你感兴趣吗? Saya ada satu pekerjaan yang sangat-sangat bagus ya, 非常好. 你感兴趣吗? Oh, 不感兴趣. Oh, tidak berminat. Mungkin dia sudah nyaman di pekerjaan yang sekarang ya. 不感兴趣. Nah, terus kalau kata bendanya adalah 兴趣. 兴趣 itu adalah minat ya, kata benda. Apakah sama dengan berani masuk? 进去, 敢进去. 不是兴趣 ya. Mungkin ya teman-teman pernah dengar kan-nya kan berani. Oke. Terus
进去 masuk, 不是兴趣. Kalau ini 兴趣. Makanya kadang-kadang pronunciation penting banget ya. 进去 ini masuk. 你敢进去吗？你敢 sama apa nadanya, tapi hanzinya berbeda ya. 勇敢的敢，敢不敢的敢。huruf Mandarinnya berbeda, nadanya memang sama. Ya, terus 进去nya jinnya jin masuk ya, 进去 masuk. 你敢进去吗？ Misalnya, kamu berani masuk gak? Gitu ya. Nah, tapi kalau 你感兴趣吗? Singnya mesti teman-teman perjelas ya. Nah, seperti itu. Jadi 咬字要清楚. Seperti itu supaya nggak terlalu nggak salah paham. Oke, 兴趣 itu adalah minat ya. X baca S ya, 兴趣。再来是31方面，方面itu adalah bidang, 然后 sisi gitu ya, bidang atau sisi. 你对这方面感兴趣吗？ Kamu berminat gak sama bidang ini? 你对这方面感兴趣吗？ Ya. 32工资，工资 itu adalah gaji ya, nada satu-satu. 工资 gaji, 工nya dari 工作的工，资 itu adalah modal, 对不起 modal. 资金资本, kalau kita bisnis mungkin teman-teman bilang, oh, 我需要资金 atau 资本. Jinnya jin emas. 资本, pennya adalah pen, 一本书的本, 资本, 资金, ya, artinya modal. Nah, berarti zi sendiri lambang dari uang gitu ya, 工资. Nah, teman-teman mungkin lebih gampang hafal jadinya. 工资 itu adalah gaji. 福利, 福利 itu tunjangan. 福 itu adalah teman-teman masih ingat nggak? 福气的福, hoki ya, 福利. 福 ini apa ya? Tulisan yang sangat berarti banget ya. Kalau misalnya teman-teman nanti belajar Hanzi, saya senang banget sama tulisan 福, 为什么呢? Teman-teman boleh lihat yang sebelah sini gitu ya. Sebelah sini itu ada ifu. Kan ini huruf zaman dulu gitu ya ditemukannya. Nah, ini ada ifu, ada i. Berarti baju. Ya. Terus i1, ini i1. Terus ada kou, mulut. Ya. Jadi terus ada tian. Ini kalau sendiri yang huruf ini. Nah, ini adalah tian. Tian itu sawah. Orang dulu kan maksudnya nanam sendiri, banyak kan jadi petani, maksudnya nanam sendiri untuk panen sendiri, benar sesuai zaman dulu yang maksudnya belum industri lah gitu. Nah, jadi fu ini hoki. Kenapa disebut hoki? Kita banyak keberuntungan karena dalam satu keluarga, ni jia you ji kou ren, masih ingat nggak? Kou. Nah, ya, jadi ini maksudnya satu keluarga punya satu tanah, artinya bisa menghidupi satu keluarga itu, terus punya baju. Jadi semua tercukupi, ya. Dari sandang sama papan sudah tercukupi. Makanya fu ini huruf yang bagus karena semua unsur ada di dalamnya, ya. Nanti kalau teman-teman belajar Hanzi mungkin akan lebih, oh iya ya, berarti gampang ya hafal fu. Ada satu bentuknya i, fu de i, terus ada i kou, satu keluarga, terus ada tian, tanah. Jadi satu keluarga punya satu tanah untuk bisa hidup, terus punya baju. Jadi fengyi zhushi, artinya ya semua bisa terpenuhi dari sandang sama papan ya. Jadi makanan sama pakaian nggak perlu khawatir. Ya, fuli jadi tunjangan. Fuli, li adalah menguntungkan. Makanya fuli jadi tunjangan. Jadi kalau teman-teman lagi menghafal tunjangan, susah dihafal, teman-teman tinggal ingat, oke, tunjangan itu kan hoki ya, seperti penjelasan yang Laoshi kemarin kasih tahu. Oh, berarti fu-nya karena apa, terus li karena beruntung ya, keuntungan gitu ya, fuli. 再来是同事，同事 itu adalah teman sekerja, rekan sekerja. 关系 hubungan, 容易 mudah. Cara baca rong ya, bukan yong, 不是 rong. R itu bacanya r, lidahnya diangkat. Rongyi, rongyi ya, mudah. Oke, sampai di sini oke ya. 我们可以看一下那个绘画。
sebelum ke apa namanya ke Huihua, mungkin saya akan undang beberapa teman-teman untuk bacain kosakata. Ya, kita bagi aja beberapa grup. 我可以删掉吗? Jadi kenapa orang Chinese suka banget kata fu? Ya, karena bagus ya. Benar-benar apa namanya? 可以谢谢. Benar-benar apa arti di dalam hurufnya juga bagus ya. Oke. Oke, saya akan minta volunteer. Ya. Sambil teman-teman latihan nada sebenarnya ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Rita. Saya unmute. Oke, Rita, 你好。我很好，老师，谢谢。 Oke, kalau 你好 sebenarnya kita jawab 你好 ya, baru 你好。 对。kalau misalnya orang tanya 你好吗 baru jawabnya begitu. 你好，老师。你好 ada echo 呀，nggak apa-apa，来，我们开始吧，第1到第5来念一下，1、2、3。喜欢。工作。工作 ，nya ditekan。工作。最近。最近 nya ditekan，最近。最近。还没有，近 dekat，近 ditekan，最近。最近。lanjut 第4。顺利。nya ditekan，顺利。顺利。呀，再来第5。换。对，换。顺利 boleh sekali lagi？ 顺利。 Oke, li ditekan ya, belakangnya jangan naik. 顺利。顺利。 Oke, kalau gitu yang ketiga coba. 最近。近 ditekan. 最近。最近。 Ya, yang kedua. 工作。 Ya, 工作，工作nya oke ya. 谢谢 Rita， 谢谢你。谢谢老师。nada 4 yang perlu ditekan ya. 不客气，加油加油。加油。再来是彬彬。Oke, silakan, saya sudah unmute. 老师好。你好。念一下第6到第10。6 sampai 10, silakan. 跳槽。跳槽。跳槽，jadi dua-duanya ada angin ya. 跳槽。Oke, 跳槽。开始。开始。始nya ada. 开始。已经。J bacanya cici ya. 已经。Yes. 一个。bukan, 不是一个，几个。几个呀，几个。留意。留意，对，留意呀，留意。留意。yang nomor 8 boleh sekali lagi? 已经很好。9. 即刻。第7。开始。很好，谢谢你，一步彬彬，谢谢。谢谢老师。不客气。再来大大 lanjut。大大你好。老师好。你好念一下11到15。好。sampai 15 ya. Oke, 来开始，1、2、3。报纸。对，报nya nada 4。报纸。12。照nada 1。照片。对。13。广告。广告，nya nada 4。广告。14。介绍。nada 4 juga 绍，介绍。Yes. 15。上网。上网ya, oke. 11 coba.
包子，很好。13，找冰，不是13 13是但对不起，啊，没关系。广告，广告， Kau nada 4 coba. 广告， 广广告，对，广告很好。14 14介绍，很好。12找冰，找冰， tadi udah benar. 招聘，招聘， 对，招 baca 聘， PH 呀，招聘。好，谢谢大大，谢谢你。谢谢老师，谢谢。不客气，不客气，加油啊，没关系，慢慢练习肯定会的。再来 Laura Krista， saya unmute。你好，老师。你好，Laura，看一下16到20，16 sampai 20， silakan。是信息对，信息17。早点儿，早点儿，早点儿。早点儿， Karena 早 sama 点 sama-sama nada 3, jadi 早nya berubah jadi nada 2 pas baca ya. 早点儿 ya, 早点儿。boleh 早 sekali 点 lagi? 儿，早点儿。18 18适合，对，适合。19非常， oke 20 20建议，建议呀。17可以再来一遍吗？17。早点儿。很好，谢谢你 Laura， 谢谢。谢谢老师。不客气。Laura Juju。你好，老师。你好 Juju， 看一下21到25 21 sampai 25 silakan 1 2 3。感谢。但愿。好。如此。如此。如此。此这一baca此呀， 如此 ini nada 3， 如此对。24。更。25。希望。希望。不是。希望。Yes， 很好。希望没关系ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau kayak gini berarti harusnya sudah bisa baca sendiri, udah paham. Oh iya, uang ada 4 ya. 很好。你学过是吧？ Iya. Iya, pronunciation-nya bagus ya. Ini cuma mereview ya. 很好，谢谢你 Juju， 不客气。Ya, cuman 如此的此呀，如此的此，此 bacanya 此。Vida lanjut. Vida。你好，老师。你好 Vida，Vida silakan 26到30，26到30， 26。发展。对，发展，发nada 发 1。 展。对，发展。27。空间。间 juga nada 1。空间。间，对，再来一次boleh。空间。间。间。对，空间。再来28 28。经济。经济 benar， G-nya nada 4。29。感兴趣。感兴趣。感兴趣。去。Ya, kalau misalnya agak susah, jadi ci terus mulutnya dibulatin gitu ya, ci,去 ya, 去 ya, oke, 感兴趣。再来30 30。兴趣。 Ya, 很好，兴趣。boleh satu kali lagi nomor 27 27。空间。也很好，空间。谢谢 Vida， 谢谢你。谢谢老师。不客气。再来是 Kiki， Kiki saya unmute。呀 ，Kiki silakan。你好。31到36，31到36，来开始。
31. Yang nomor berapa, Lause? Oh, 31 sampai 36. Singcu. 31 Fangmian. Oh. Singcu 30 ya. 31. Fangmian. Oke. Kongci. Kungzi. Kungce. Ya. 33. Fuli. Fuli. Oke. 34. Tongshi. Oh, 同事。Tungshi. 35. 关系。关系。36. Rongyi. 容易呀。32 工资呀。等一下，同学们请等一下啊。等待呀。等一下啊，我孩子有点事，没有故障，nggak ada gangguan ya，没有。我刚才说，请等一下。Kiki, sebentar, saya nafas dulu ya, karena baru jalan dari atas ke bawah. Terus, oke. Kiki, boleh ulang yang 32? Boleh, Lausi. 32 ya. Kongci. 不是鸡，工资。Kungse. ZI itu bacanya Z ya. Ya. Nah, ini bacanya memang dia pinyin yang spesial di bahasa Mandarin ya. Jadi ZI bacanya Z, Kungzi. Boleh sekali lagi? Kungse. 34 bacanya. Tongshi. 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 Ya, tongshi ya. Mungkin saran saya buat Kiki adalah boleh lihat ulang lagi rekaman kita di YouTube ya untuk pronunciation. 加油加油. Baik, 谢谢老师。不客气，不客气呀。哦，没关系，他不哭的，没关系，我的孩子不哭的，他只是在叫我，没关系ya, nggak apa-apa, tenang aja. Dia cuma manggil-manggil dari bawah, jadi supaya kedengaran dia teriak-teriak, nggak nangis kok ya, tenang aja. OK， 谢谢同学们。好，来我们看一下绘画halaman 1 第1页。OK， 来看一下第11课的绘画。Kita boleh lihat conversation di lesson 11. Teman-teman dengerin saya baca, terus nanti kita akan latihan baca ya. Oke, 第11课，第11课，我想换份工作，我想换份工作。你最近怎么样？你最近怎么样？还可以吧，还可以吧。你呢？还可以吧。你呢？不太顺利。不太顺利. Teman-teman boleh revisi nada pu
harusnya nadanya 2 ya, 不太顺利, karena thainya nada 4 ya.不太顺利，我想换份工作。我想换份工作。再来，哦，你想跳槽啊？你想跳槽啊？已经开始找新工作了吗？已经开始找新工作了吗？这几个星期我都在留意报纸上的招聘广告。Saran saya buat teman-teman untuk kalimat yang panjang ini, teman-teman perlu penggal berdasarkan frase supaya pas baca orang paham. Misalnya gini, 这几个星期 kan masih oke ya. Terus 我都在留意 ini boleh jadi satu. 报纸上的招聘广告. Jadi biar bisa bernafasnya juga enak, terus bacanya juga orang paham ya. 我都在留意报纸上的招聘广告. Teman-teman boleh kasih tanda sendiri. Kalau memang teman-teman bacanya pinyin, kasihnya di garis pininnya ya. Oke. 也有拜托几位朋友介绍工作。也有拜托几位朋友介绍工作。拜托 拜nada 4 ya. 拜托 托 nada 1. 拜托. Oke, saya lanjut. 你也可以上网看看招聘的信息。你也可以上网看看招聘的信息。希望你能早点找到适合你的工作。希望你能早点找到适合你的工作。非常感谢你的建议。但愿如此。非常感谢你的建议。但愿如此。我真希望能找份让我更有发展空间的工作。我真希望能找份让我更有发展空间的工作。我对经济这方面很感兴趣。我对经济这方面很感兴趣。所以也希望能往这方面发展。所以也希望能往这方面发展。你想在什么样的公司工作？你想在什么样的公司工作？公司不必很大。公司不必很大，只要工资福利好。只要工资福利好。同事的关系好。同事的关系好。容易相处。容易相处。需要再来一遍吗？还是够了？cukup cukup ya? 不会太快吧？ nggak terlalu cepat kan? Cukup. Oke, 好. Kalau gitu saya akan minta volunteer untuk baca ya. Oh ya, saya jelasin dulu ya. Saya jelasin sedikit dulu untuk penggalan kalimat, baru kita undang volunteer. 我想换份工作. Saya ingin ganti sebuah pekerjaan. 份 ini adalah 一份. Jadi 工作 kata bilangannya adalah 份. 我想换份工作 artinya saya ingin ganti sebuah pekerjaan. Kalau misalnya kita nggak mau pakai 份 boleh nggak? 我想换工作 boleh, nggak masalah ya. Cuman kebiasaan ngomongnya biasanya rata-rata mereka akan bilang, oh 我想换份工作，这份工作我开始不喜欢了。Misalnya contoh ya, 我想换份工作。你最近怎么样？ Kamu akhir-akhir ini bagaimana ya? 你最近怎么样 artinya apa kabar kamu akhir-akhir ini? 还可以吧，还可以吧。Masih oke lah. Jadi 还可以吧 ini adalah frase yang bakalan teman-teman akan pakai dalam kehidupan sehari-hari dengan frekuensi yang sangat sering gitu ya, akan sering-sering pakai. Contoh, saya tanya, 你今天吃的早餐怎么样？
Misalnya teman-teman beli gitu ya, bukan masak sendiri. Nah, 我会问你们今天吃的早餐怎么样？ Terus kalau teman-teman bilang masih oke lah gitu, 还可以吧。 Jadi bisa berbagai konteks ya. Intinya dia umum, boleh apa saja. Misalnya, 你大家觉得我这件衣服怎么样？ terus teman-teman bilang, oh oke lah 老师 gitu ya, 还可以吧 gitu ya, seperti itu. Jadi boleh berbagai aspek, boleh berbagai bidang, 还可以吧。 Nina, bagaimana dengan kamu? 不太顺利，不太顺利， tidak terlalu lancar， 不太顺利， tidak terlalu lancar。 我想换份工作， saya ingin ganti sebuah pekerjaan. Artinya dia tidak terlalu nyaman dengan pekerjaan yang sekarang ya, 不太顺利。 Oh, 你想跳槽啊？ Oh, kamu pengen ganti pekerjaan ya? 已经开始找新工作了吗？ 已经 sudah 开始 mulai， 找 itu mencari ya, 找 新工作了吗？ pekerjaan barukah gitu ya. 已经开始找新工作了吗？ sudah mulai mencari pekerjaan yang barukah gitu. Oh, jadi baca ini kayak semacam kita bilang gitu ya. 这几个星期 beberapa minggu ini 我都在留意报纸上的招聘广告。 我都在留意, saya semuanya memperhatikan. Kenapa ada pakai to? Karena di depannya ada 几个星期 beberapa minggu, sehingga jadi jamak ya. Beberapa minggu ini saya selalu gitu ya memperhatikan 报纸上的招聘广告, iklan lowongan yang ada di koran. 报纸上的招聘广告。 也有拜托几位朋友介绍工作 juga ada minta tolong 拜托 minta tolong 几位朋友介绍工作 memperkenalkan pekerjaan 几位 itu beberapa w-nya adalah kata satuan untuk orang yang sopan ya 也有拜托几位朋友介绍工作 juga minta tolong ke beberapa teman untuk memperkenalkan pekerjaan 你也可以上网看看招聘的信息 你也可以上网 kamu juga boleh online ya, 上网 kata kerja, artinya surfing di internet. 你也可以 di sini artinya memberikan saran ya. 你也可以上网看看招聘的信息。招聘的信息 adalah informasi lowongan kerja. 希望你能早点找到适合你的工作。 berharap atau semoga kamu akan 找到 itu menemukan 适合你的工作 pekerjaan yang cocok dengan kamu 适合你的工作 非常感谢你的建议 terima kasih banget gitu ya thank you banget atas sarannya kamu 但愿如此 artinya semoga demikian 但愿如此 我真希望能找份 让我更有发展空间的工作，我真希望 saya benar-benar berharap 能找份 bisa menemukan gitu ya 能找份 让我更有发展空间的工作 pekerjaan yang bisa memberikan saya ruang untuk berkembang ya 让我更有 lebih ya 更 itu lebih 有发展空间 的工作 pekerjaan yang bisa memberikan ruang berkembang yang lebih gitu ya. 我对经济这方面很感兴趣. Nah, kalau misalnya kita mau bilang saya berminat terhadap, kalau bahasa Indonesia kan begitu. Nah, kalau bahasa Mandarin formatnya adalah 我对什么什么很感兴趣. Misalnya 我对音乐很感兴趣. Saya sangat berminat terhadap musik. Terus 我对法律很感兴趣. Saya sangat berminat terhadap hukum, misalnya. 法律 itu hukum. Kalau 律师 itu pengacara. 法律 hukum. 我对经济这方面很感兴趣. 我对打球很感兴趣. Jadi format kalimatnya akan seperti itu, tinggal teman-teman ganti dengan kosakata yang teman-teman maksud ya. 我对什么什么很感兴趣. 所以也希望能往这方面发展. Jadi maka itu 所以 也希望 juga berharap bisa berkembang ke arah sini. 能往这方面发展. 往这方面发展 itu satu frase. Masih ingat ya? 往左拐, 往右拐. Jadi 往 baru arah, baru kata kerja. Nah, sama.
往这方面发展 berkembang ke arah sini 往那方面发展 berkembang ke arah situ 往经济方面发展 berkembang ke arah ekonomi seperti itu. Jadi teman-teman perlu kayak ambil pattern polanya dari frase itu untuk belajar bikin kalimat supaya jadi nggak bisa kita translate satu-satu, nggak bisa ya, kayak beberapa yang perlu saya bilang itu frase saya akan tekanin ke teman-teman seperti itu ya. Oke, saya lanjut. 你想在什么样的公司工作？你想在什么样的公司工作？ Kamu pengen bekerja di perusahaan yang seperti apa? Kamu pengen bekerja di perusahaan yang seperti apa? 什么样的公司工作？ 工作 di sini jadi kata kerja, bekerja ya. Oke, 公司不必很大，只要工资福利好，同事的关系好，容易相处。相处，处nya ada 3 ya, 相处。 公司不必很大 perusahaan tidak perlu sangat besar. 只要工资福利好 yang penting asalkan ya. 只要 ini syarat ya. Kalau kita mau bilang syaratnya gini-gini. Oh, 我可以帮你，只要你中午的时候请我吃午饭请客我就帮你. Misalnya contoh ya. Oh, ya boleh, saya boleh bantu kamu asalkan. Nah, berarti ada syaratnya ya. 只要你请客 gitu ya. Jadi saya akan bantu kamu contoh ya, itu syarat prasyarat. Oke, Lina, 谢谢 udah ingatin 听写呀。今天我们要听写，对。我先把这个解释完啊。只要工资福利好 yang penting gaji tunjangan oke gitu ya, bagus maksudnya oke. Yang penting gaji tunjangan oke. 同事的关系好 hubungan teman sekerja oke. Artinya ya hubungannya bagus, artinya semuanya ramah gitu ya. 容易相处 容易 ini mudah. 相处 itu adalah berinteraksi ya, berinteraksi, bekerja sama, artinya orangnya ramah gitu ya. 很好相处 ini juga kata-kata yang mungkin teman-teman sering pakai. Oh, 我很喜欢这位老师 misalnya. Oh, 他很好相处，很好相处 artinya enaklah diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak interaksi gitu ya, 相处，相处。saya rasa oke. 我们是先听写还是先练习绘画？ Kayaknya 先听写吧，因为已经11点11分了啊。有时候我一解释就忘了时间ya. Kadang-kadang udah lagi masuk ke lesson saya lupa waktunya. Tau-taunya udah udah sampai tiba waktunya, nggak berasa ya. 那我们先听写吧，好吗？好，来开始。大家准备一下 teman-teman siap-siap dulu bagi yang mau tulis di kertas atau mau tulis di gadget masing-masing 也可以啊。大家准备一下，我也准备一下。我们今天听写的是第3课和第4课。OK， 好，谢谢，谢谢 Batarus。OK， 看一下啊。第3课和第4课。大家复习了吗？ Sudah review？ 来，准备好了吗？准备好了吗？哦，复习了，谢谢有你答呀。准备好了吗？好了 ，OK， 我们开始第1题。等一下，第2和第3，第3和第4，对不起，第3和第4 ，OK。Nomor 1, sibuk, sibuk. Ya, silakan ditulis, nanti kita bisa cocokin kunci jawaban ya. Oke. Di 2, yang kedua.
mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Halo Ma, 第三 istirahat. 第三 istirahat. 第三好了吗？第四 siapa. 第四 siapa, siapakah sama ya, siapa, siapakah. 好了吗？第四好了。第五 kapan, kapan. Kapan. 第六 orang tua. 第六 orang tua. 第七 libur. 第七 libur. 第八 jam 8.45. 第八 jam 8.45. Delapan 45. 好了吗？ 8.45. 第九 9. Tanggal berapa? Oke, 第10 tanggal 10 bulan 3, berarti 10 Maret. Maret. Oke. Halo Ma. Oke. Bikin 5 soal lagi. Kebalikannya. Singci ji. Teman-teman mengartikan ya. Singci ji. Singci ji. Yang kedua. Da qiu. Da qiu. 第三 上班. Yang ketiga 上班. Di 四 现在.
第5，后天，后天，好了吗？好了 ，OK， 我们试试看句子啊。我和朋友一起去 ，silakan diartikan。我和朋友一起去。我和朋友一起去 ，diartikan。OK， 好了吗？我和朋友一起去。Yang kedua， 明天休息，你想去哪儿？明天休息，你想去哪儿？你想去哪儿？好了吗？第3。perusahaan, ditranslate ya. Perusahaan kapan mulai libur? Perusahaan kapan mulai libur? Kalau mulainya nggak mau ditranslate nggak apa-apa ya. Kalau misal mulainya mau ditranslate juga boleh ya. Perusahaan kapan mulai libur? Oke, 第4, 1 kalimat terakhir. Agak panjang ya, tapi saya pelan-pelan. Nggak apa-apa teman-teman ya. Sore hari, saya dan teman pergi ke sekolah. Sore hari, saya dan teman pergi ke sekolah. Halo, Ma? Oke ya, saya share jawaban. 好，看一下啊，bentar saya share dulu. Oke, silakan dicek. 忙，然后第2是做作业，第3是休息，休呢的satu ya，第4是谁，第5是什么时候，什么时候。How sebenarnya ada 4 ya, tapi kalau di praktek sehari-hari kadang-kadang memang dibaca nada 5 ya, 什么时候. Tapi kalau teman-teman ada yang tulis how nada 4 masih oke, nggak apa-apa. 父母
第6是父母 orang tua, 第7是放假 libur, 第8是8点3刻 atau 45 分 boleh ya. 然后几号 tanggal berapa? Nomor 10 3月10号 3 Maret. 几日 boleh boleh Pak Charles ya, 几日. Cuman 口语应该说几号. Biasanya kalau bahasa percakapan 几号. 几日 untuk bahasa tulisan, tapi boleh ya sinonim. Lanjut 星期几 bagi teman-teman yang mentranslate ke bahasa Indonesia. 星期几 kalau misalnya tulis Hanyu pinginnya boleh dicocokin juga. Hari apa? 打球 main bola, 上班 ngantor atau bekerja di kantor. 然后现在还有后天 lusa. Silakan di screenshot dulu. Saya akan share untuk kunci jawaban kalimat. Halo Ma, silakan di screenshot ya. Nanti boleh cek satu-satu, terutama bagi teman-teman yang mau ngecek untuk nada gitu ya. Poni, sebentar, kelewat. Poni, 很忙可以, maksudnya apa ya? 很忙, yang mana? Oh, sangat sibuk. Tulisnya 很忙 gitu ya. 忙 sibuk, 很忙 sangat sibuk ya. Cuman jawabannya adalah soal saya adalah mang sibuk ya. Jadi biar lebih jelas kan sangat mang sibuk. Oke, saya lanjut kalimat ya. 我和朋友一起去. Ini saya bantu tulisin pinginnya. Mungkin teman-teman ada yang catat soal, bisa cocokin juga pinginnya benar apa enggak. Saya dan teman pergi bersama-sama. 我和朋友一起去. Terus soal kedua, 明天休息, 你想去哪儿? 明天休息, besok istirahat. Ya, 明天休息. 你想去哪儿? Kamu ingin pergi kemana? Oke. Terus yang ketiga, soalnya adalah perusahaan atau kantor, kapan mulai libur? Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pakai 开始 juga nggak apa-apa ya. Jadi makanya saya kurungin. Jadi kalau misalnya teman-teman 公司什么时候放假 boleh nggak 老师 boleh tanpa 开始 makanya 开始nya saya kurungin. Jadi boleh iya boleh enggak. 再来是第4，下午我和朋友去学校。Sore hari saya dan teman pergi ke sekolah. 下午我和朋友去学校。Sore hari saya dan teman pergi ke sekolah. Oke, 好，来 silakan dicek. Ya, Pak Charles, 什么什么我和我的朋友 maksudnya yang keempat, lupa 下午ya. Salah 4 ya Vincent ya, 没关系. Banyakkan salah di mana? Di kosakata atau kalimat? Fiona, 做功课可以 PR ya, tapi di teks kita 做作业. Endang, besok libur, yang nomor 2 ya kalimat ya. Libur itu 放假 sebenarnya. Kalau boleh sih, 明天休息, besok istirahat. Jadi teman-teman translate benar-benar dari artinya yang benarnya. Jadi nanti next time biar nggak keliru gitu, nggak ambigu ya. Jadi libur kan sebenarnya 放假. Nah, memang 放假 itu 休息 istirahat gitu ya. Tapi kalau bisa 休息 itu memang artinya istirahat. Karena nanti kita ada kata yang 我有点不舒服想休息. Saya agak nggak enak badan, pengen istirahat. Nah, kalau misalnya teman-teman kebiasaan 休息 jadi libur kan takutnya salah ya. Jadi jangan ya. Kalau boleh saya tetap agak strict, sorry ya teman-teman ya, tetap strict ke arti yang sebenarnya ya. Oke ya. Maksudnya mungkin artinya istirahat ya. Maksudnya mungkin artinya libur ya. Jadi kalau bisa jangan, karena bahasa nanti kalau saya bilang oke, takutnya nanti salah di penggunaan pengungkapan. Jadi kalau bisa jangan ya. Sorry ya teman-teman ya, saya agak strict demi supaya tidak terjadi ambigu. Oke. Dwi Agustini, 下午中午 beda ya. 下午 itu sore, 中午 itu adalah siang hari. Jadi kalau 中午 berarti salah. Terus Ibu Lani, 我和朋友去上课. 上课 itu masuk ke kelas. Kalau pergi ke sekolah belum tentu 上课. 上学 pergi ke sekolah, maksudnya jadi gini, 不一样 sebenarnya beda ya sebentar. Jadi gini, kalau 上学 ya itu artinya
kayak kita benar-benar murid yang harus masuk ke sekolah. Nah, tapi kalau 去学校 pergi ke sekolah itu artinya belum tentu kita murid. Bisa jadi kita mau ke sekolah ada urusan. 所以不一样. Kalau 上学 itu berarti status kita benar-benar mau bersekolah. Nah, jadi soal saya adalah sore hari saya dan teman pergi ke sekolah, bukan bersekolah. 所以同学们很抱歉, sorry banget, saya terpaksa harus benar-benar harus sesuai arti gitu ya, karena setiap budaya beda gitu ya. Mungkin bahasa Indonesia agak-agak mirip lah gitu ya. Tapi saya perlu agak ketat di situ ya. 所以对不起 kalau memang beda, karena beda arti, beda kalimat gitu ya. Jadi 我觉得还是 sesuai kunci jawaban saya ya. Oke, 没关系. Salah satu Yono, wah hebat ya. Ibu Laninya, Ibu Laninya ada 2. Oh, beda orang kayaknya ya. Ibu Lani salah 2. Wah, Sony Saputra benar semua ya. Kong sini. Salah 5 Rian, nggak apa-apa. 没关系 ya. Salah 5 还好. Fei banyak salah, lebih tepatnya. Oh, 没关系. Nanti review lagi ya. Review lagi. Fiona benar semua. Arif salah 2 lagi. 没关系. Salah di mana nih? Teman-teman boleh lihat ya. Apa? Salahnya banyakkan di mana. Jadi apa namanya, 没关系, sebenarnya salah itu nggak menandakan teman-teman jelek kok ya. Kalau menurut saya ya, jadi teman-teman perlu view-nya diubah gitu ya. Mungkin selama ini budaya kita kalau salah itu kayaknya gimana ya. Kalau menurut saya enggak juga gitu. Salah itu kita belajar dari kesalahan ya. Jadi supaya lebih baik lagi. Kan kita akan ada sesi dictation tingxie berikutnya. Jadi target, oke, kalau hari ini salah berapa, ya udah next saya mau benar semua. Jadi mungkin bisa jadi salah satu penyemangat buat teman-teman gitu ya. Ibu Ida banyak salah di kalimat, 没关系, kebalik-balik atau gimana. Terus oke, Yunita benar semua ya. Nomor 2 apa? Nomor 2 yang mana, Marliana? Liana? Nomor 2 yang ini mungkin saya share lagi. Yang kalimat atau yang kosakata? Oh, Ibu Cindra banyak kemajuan ya. Oke, xie. Saya juga happy ya. Tacio memukul bola boleh, bermain bola, memukul bola boleh. Arif boleh ya. Kalau yang arti kayak gini masih oke, saya bilang boleh. Tapi kalau yang artinya udah beda banget, sorry teman-teman, saya ketat ya. Pinin ya salah. Oke, kalau gitu nggak apa-apa bagi teman-teman yang pininnya benar. Agus ya, nadanya salah, nanti next kita target nadanya benar gitu ya. Oke, jadi teman-teman pengen perbaiki di mana? Yang 做作业, maksudnya gimana? Yang 做作业 nomor 2 ya, itu mengerjakan PR. Ya, 做作业 Liana. Terus oke, salah 5 ya Rika ya. 没关系 ya, benar 2 Henry Chandra. 没关系, nggak apa-apa. Maksud saya yang salah banyak itu nggak perlu dipikirkan. Yang penting teman-teman perlu pikir, oh bagaimana sih saya lebih baik lagi. Jadi kayak tadi misal pininnya benar Agus ya, terus nadanya salah. Nah oke, next time saya bagusin di nada gitu ya. Terus orang tua 老人不可以, karena 老人 itu orang yang tua. 老人 gitu ya. Tapi kalau orang tua yang benar-benar orang tua kita namanya fumu ya. Jadi sedikit berbeda. Sina kalimat benar semua tapi tanpa nada. Oke, berarti next targetnya nada ya. Jadi mungkin dengan begini teman-teman seru ya. Oke, saya perlu perbaikan di mana? Mungkin itu ya. Rian sering lupa kata-kata. Harus sering fusi. Oke, sip. Jadi itu jadi kita punya refleksi buat kita sendiri bahwa oh ya saya perlu review lagi ya. Henry salah semua di penulisan nada, tulisan sudah benar. Oke, 没关系 kalau nada menurut saya teman-teman yaitu latihan lagi terus oke, jadi hafal ya lama-lama misalnya mang oh nada 2 gitu ya. Ibu Airin masih salah di nada ya. Kalau pingin jadi pertama gini teman-teman. Yang perlu teman-teman ketatin pertama kali ya gitu ya bagi yang benar-benar pemula gitu itu spellingan pinyin spellingan pinyin gitu. Jadi fang jia misalnya fang jia jia, kalau cia itu sudah pasti salah total, nggak boleh. Itu ketatin dulu baru nanti next ke nada gitu ya.
Alal salah di penulisan nada, oke. Nada mungkin saya sekarang nggak ketat ya, tapi next teman-teman targetin, oke, nada saya harus oke. Jadi lagi review, sekalian kalau bisa review nada. Review nada caranya adalah misal fang jia, oke, fang jia. Jadi sambil latihan sambil diserapin, maksudnya oh nada 4. Nanti kalau pas dikte lupa ya udah nggak apa-apa. Tapi minimal kita benar-benar latih dengan baca nada yang benar. Minimal kita dapat pronunciation bagus. Kalau hafalan lupa, next time coba lagi, nggak apa-apa ya. Oke, Katarina salah 2, Siren salah 1, Rita Xu banyak salah, nggak apa-apa ya. Jadi maksud saya yaitu semoga ini jadi satu penyemangat buat teman-teman untuk review lagi. Yuk, nggak apa-apa, saya hari ini salah 8 misalnya ya. Ya udah next time saya lebih review lagi deh. Mungkin reviewnya jadi seminggu berapa kali gitu ya. Ibu Lani ke gedung sekolah. Maksudnya 学校. Oh iya, yang kayak tadi maksud saya dari soal itu adalah pergi ke sekolah, belum tentu bersekolah. Kalau bersekolah 上学 benar ya. Oke, jadi untuk yang nggak bisa mungkin sedikit revisi dari saya adalah memang tidak bisa gitu ya. Teman-teman mau nggak mau ikut ya. Sudah kejawab semua harusnya untuk yang 听写. Ya, 老师。好. 老师, semalam kan ada bagian nomor WA 老师 di grup ya yang hari Sabtu. Yang Minggu udah diinfoin belum ya 老师? Yang Minggu kebetulan belum latihan baca. Oh, ya. Nanti minggu depan ya. Ya, cuma 老师 mungkin depan. yang semalam 老师 ada yang bertanya itu nomor 老师 di WA kan dibagi di ruang kelas. Oh, buat apa ya? Oke, boleh saya info ya sebentar. Jadi kalau hari Sabtu kan kebetulan banyak banget yang tunjuk tangan teman-teman. Kalau hari Minggu kan kebetulan kita tadi nggak sempat baca yang Huihua. Nah bagi teman-teman yang tunjuk tangan, sebenarnya mungkin pengen feedback, oh langsung saya nih bacanya udah oke belum ya, nadanya oke atau pronunciation-nya oke. Nah teman-teman boleh rekam di rumah gitu ya pakai voice message. Nanti boleh kirim ke WA saya, nggak apa-apa saya bantu cek. Ya, bagi yang maksudnya tunjuk tangan terus kadang-kadang kita banyak banget kan tunjuk tangannya sampai 30-an, 40, 50. Tapi yang saya bisa kasih waktu di kelas kan cuma berapa pasang ya, misalnya 5 kali ya cuma 10 orang. Nah, sisanya yang dibawa kan nggak kedapatan. Nah, maksud saya ada beberapa teman-teman yang memang WA saya terus dia rekam. Nah, maksud saya nggak apa-apa, saya merasa semua orang sama. Jadi saya pikir kalau untuk teman-teman pengen dapat feedback dari saya, langsung ini saya bacanya oke nggak ya, nadanya oke nggak ya, saya perlu perbaikan di mana, silakan direkam voice message, pasti saya akan kasih feedback. Cuman mungkin kalau saya lagi sibuk di hari-hari kerja gitu ya, memang agak telat, tapi pasti saya balas ya. Cuma itu sih kalau memang agak telat, 我先说声抱歉, sorry kalau memang agak telat, tapi saya pasti respon. Nah itu untuk hari Sabtu. Kalau hari Minggu ini kan kita belum latihan. Kalau teman-teman mau duluan rekam dulu, ya nggak apa-apa. Berarti nanti di kelas udah nggak tunjuk tangan nggak apa-apa ya. Jadi menurut saya, ya itu teman-teman kalau pengen dapat feedback, boleh rekam dan kirimkan ke saya. Semoga saya bisa bantu teman-teman dari sisi pelafalan sama nada ya dengan cara seperti ini. 谢谢同学们，祝大家周末愉快。谢谢班长，拜拜。Ya, 谢谢老师，拜拜。Ya, bye bye. Ya, sampai kelas untuk kelas hari ini berakhir sampai di sini ya. Nomor WA 老师 sudah saya bagikan di ruang kelas masing-masing ya. 对。 Ya, ikut. Minggu depan kita akan 听写 ya, tadi lupa. Lesson berikutnya ya. Oke, 4 dan 5. Oke, bye-bye. 再见，谢谢老师。再见，不客气。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢。谢谢。